gerombolan-gerombolan yang dari Forum Purnawiran TNI kemarin namanya, kemudian membentuk lagi sekarang namanya Gerakan Merebut Kembali Kedaulatan Rakyat. Gerombolan-gerombolan ini tujuannya cuma satu, bagaimana ya mereka ingin melakukan semacam ya kudeta merangkak. Kalau saya sih mendapatkan dari dulu, dari Forum Purnawaran TNI pertama kali ingin memakzulkan Mas Gibran, ini saya sudah menduga ini adalah kudeta merangkak yang mereka ciptakan. Mereka mencoba terus membelah masyarakat dengan opini-opini yang mereka ciptakan sendiri tanpa beralaskan realita yang sesungguhnya, ya kan? Nah, ini yang tetap kita lewat sosial media yang kita miliki, lewat narasi-narasi yang terus kita sampaikan ya, lawan terus apa, narasi-narasi negatif yang mereka ciptakan. Itu semuanya adalah untuk menciptakan kondisi ekonomi kita ya menjadi akan lebih buruk. Mereka menarasikan bahwa hari-hari ini Republik Indonesia sedang dalam keadaan darurat. Come on, ya. Darurat apanya, bro? Orang kita baik-baik saja. Dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote, dari Miangas sampai Pulau Rote kita baik-baik saja. Dari mana ada kata Indonesia dalam keadaan darurat? Saya juga nggak paham nih kok Pak Menhan kita menganggap mereka ini adalah kelompok oposisi. Aduh, kayaknya pembisiknya Pak Menhan perlu diwaspadai ini. Materi bisikannya salah ini Pak Menhan, mereka ini bukan oposisi. Mereka ini hanya orang-orang ya pembenci Pak Jokowi. Mereka ini hanya orang-orang ya yang ingin memecah belah ya politik belah bambu agar Pak Jokowi dan Pak Prabowo itu berjauhan dan kalau perlu bermusuhan. Hai penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia dimanapun Anda berada. Kembali saya Budius Ma'ruf Piliang, anak sulung Mulyono. Saya akan melakukan monolog lagi hari ini ya dengan sebuah suasana yang lebih rileks ya. Saya akan bercerita tentang situasi ekonomi kita secara makro ya, khususnya tentang rupiah dan indeks harga saham dikaitkan dengan MSCI, dan kemudian saya akan coba kaitkan juga dengan pertemuan Presiden Prabowo dengan sejumlah pengusaha besar dan anggota Asosiasi Pengusaha Indonesia API ya, dan kemudian tuntutan jelmaan baru dari Forum Purnawiran TNI namanya GMKR, Gerakan Merebut Kedaulatan Rakyat ya. Para opa-opa yang lagi cari perhatian. Ini lucu. Oke, saya ingin membukanya begini. Kita sepakat bahwa ya Prabowo Gibran ya 2 periode itu kita sebagai termol ya harus kita dukung ya sampai itu terlaksana 2029 nanti. Tapi yang tidak boleh kita lupakan, dan ini pernah saya ingatkan juga dalam episode monolog sebelumnya, kita tetap harus mengawal ya keberhasilan ya pembangunan ekonomi ya yang dilakukan oleh pemerintah. Ya. Kalau kita mendukung Prabowo Gibran 2 periode, tetapi ya secara ekonomi ya kita kemudian menjadi tidak bagus ya, bisa saja dikatakan bahwa pemerintah ini gagal. Nah, karena itu kita tetap harus concern dan peduli tentang keberhasilan program-program ekonomi yang sedang terus digencarkan oleh pemerintah. Khususnya yang paling bekerja keras di sini ya memang seluruh Menteri Perekonomian, khususnya Panglimanya saat ini adalah Menteri Keuangan Pak Purbaya. Nah, kemarin ya kita sempat dikejutkan oleh sebuah crash ya di pasar modal kita, di mana indeks harga saham gabungan ya kemudian anjlok sampai menyentuh batas
psikologis ya, tembus di 7.000 lagi ya, setelah kita sempat di 9.200 ya kan. Ketika lembaga Morgan Stanley Capital International sebagai lembaga yang memperingkat bursa-bursa saham internasional di seluruh dunia yang memberikan lampu kuning kepada bursa kita ya. Lampu kuning itu artinya kalau kemudian otoritas pasar modal kita tidak mengindahkan ya apa yang diingatkan oleh MSCI ya, kita mungkin akan turun grade dari emerging market ya, dari negara emerging market atau negara berkembang menjadi negara frontier market gitu loh, negara terbelakang. Dan jika itu terjadi ya, bisa dibayangkan artinya apa? FDI kita bisa aja langsung terbang ya. Bukan saja 5.000 triliun yang akan terbang uang dari pasar modal, mungkin bisa lebih dari itu. Nah, karena itu lampu kuning yang diberikan oleh MSCI ini memang sebuah shock terapi sebenarnya. Dan kita melihat memang akibat anjloknya indeks harga saham gabungan ya pada saat sekitar tanggal 6 Februari kemarin ya kan. Kita langsung otoritas bursa ya langsung kemudian melakukan semacam self treatment di mana langsung dirut Bursa Efek Indonesia mengundurkan diri, kemudian juga 5 orang pejabat tinggi di Otoritas Jasa Keuangan sebagai pengawas ya juga mengundurkan diri. Ini adalah bentuk tanggung jawab ya, meskipun kita harus meminta kepada pemerintah ya untuk mengusut ya. Nah, kenapa MSCI memberikan semacam lampu kuning kepada otoritas bursa? Karena intinya adalah dari apa yang diingatkan oleh MSCI itu adalah perlu transparansi ya oleh para pengelola bursa saham kita. Dalam ini B atau Bursa Efek Indonesia ya, agar tidak terjadi ya saham-saham gorengan ya. Kepemilikan para pemegang saham emiten-emiten yang terdaftar itu benar-benar pemilik yang sah, bukan pemilik abu-abu. Nah, ini sebenarnya yang diingatkan oleh MSCI karena bursa adalah sebuah transaksi perdagangan yang dilatar belakangi atau dipunggungi yang menjadi backbone-nya itu adalah transparansi dari otoritas bursa. Nah, ini yang kemudian ya menjadi semacam semacam yang namanya orang kena imunisasi kan badannya panas. Ya kan? Imunisasi badannya panas, kemudian dia berkontraksi ya, kemudian untuk dia menjadi lebih kuat. Itulah yang terjadi. Baru-baru ini setelah kita diberikan lampu kartu kuning oleh MSCI itu, Menteri Keuangan Purbaya juga langsung bereaksi dan menjelaskan bahwa sebenarnya itu biasa saja. Apa yang dilakukan MSCI itu pemerintah mendukung bahwa memang sebaiknya seharusnya memang seperti itu agar dengan demikian ya Bursa Efek Indonesia akan lebih bagus lagi ke depannya. Justru apa yang dilakukan oleh MSCI ini ya membuat semuanya akan berjalan efisien ya. Transaksi yang terjadi di pasar modal kita ya sangat transparan, kredibel dan tidak ada lagi saham-saham gorengan. Nah, ketika Menteri Purbaya menjawab pertanyaan media, apakah ini adalah tanda-tanda mesin pertumbuhan juga akan terganggu? Dengan sangat optimis Menteri Keuangan kita Purbaya mengatakan bahwa tidak ada hubungannya antara apa yang terjadi dengan pasar modal dengan apa yang sedang saya kerjakan untuk menggiatkan, menggerakkan seluruh mesin-mesin ekonomi yang ada di Indonesia. Jadi Menteri Purbaya tetap optimis bahwa pertama meyakini bahwa kita tidak akan lebih APBN kita defisitnya tidak akan mencapai 3% dari PDB. Walaupun sekarang sudah mencapai 2,8% dari PDB, ya kan? Nah, dan Menteri Keuangan juga meyakini bahwa target pertumbuhan ekonomi ya tahun 2026 ini tetap bisa dapat dicapai di angka 6%. Nah, ini kan suatu tingkat percaya diri yang sebenarnya ini bagus, artinya Menteri Keuangan dengan segala instrumen yang dia miliki ya tentu berkoordinasi dengan Bank Sentral, dengan Bank Indonesia tentunya, dari segala kebijakan-kebijakan
yang dilakukan oleh Menteri Keuangan, membenahi semuanya, ya, membuat segala sektor penerimaan negara menjadi sehat, ya, memangkas, membuang parasit-parasit yang ada di bea cukai misalnya, ya, kemudian juga di Direktorat Pajak misalnya. Itu yang sedang dilakukan oleh Menteri Keuangan. Nah, bagaimana kemudian sektor real bertumbuhnya? Kita yakin bahwa ketika pemerintah saat ini gencar melaksanakan program-program yang sifatnya populis seperti MBG, seperti koperasi desa, ya, itu sebenarnya menggerakkan mesin-mesin ekonomi kita di akar rumput, di mana ada sinergi antara koperasi, UMKM dalam memasok SPPG yang jumlahnya puluhan ribu ada di seluruh Indonesia. Itu adalah salah satu mesin pertumbuhan yang mungkin orang tidak melihat. Ya, bahwa kemudian saat ini ya kita masih merasakan, masih ada komplain dari emak-emak misalnya bahwa harga masih relatif tinggi di pasaran, ya kan? Itu sifatnya hanya sesaat. Nah, kita sebagai relawan Pak Jokowi, Prabowo Gibran, ya, justru harus menjaga situasi politik, sentimen-sentimen politik, ya kan? Hari-hari ini harus kita jaga. Jangan sampai kemudian banyak gangguan-gangguan dari para orangnya itu aja. Gangguan-gangguan dari orang yang ingin merebut kekuasaan dengan cara bikin kerusuhan, ya kan? Seperti yang dilakukan oleh apa yang disebut GMKR ini, gitu loh. Nah, ini yang harus kita jaga. Kita harus selalu rajin melakukan kontra narasi. Agar apa? Agar pemerintah ya bisa bekerja dengan baik, tidak terganggu. Kalau misalnya kita lihat bagaimana kinerja rupiah hari ini, ya, misalnya kita bisa lihat hari ini kalau misalnya kita lihat di investing.com, ya, kita bisa melihat real time ini, ya, indeks harga rupiah terhadap dolar. Ini kalau kita lihat hari ini, ya kan, ini trennya ya tetap ada di kisaran yang positif. Market hari ini dibuka dengan penguatan rupiah, kemudian terjadi kontraksi lagi sedikit. Nah, secara jangka panjang, ya, rupiah hari ini kalau kita lihat dari chart yang tersedia, ini sebenarnya rupiah ini terhadap dolar Amerika sudah ada di area jenuh beli, di area overbought. Kalau kita lihat di chart tahunan. Nah, artinya apa? Daya rupiah untuk melemah lagi terhadap dolar Amerika itu sentimennya sangat kecil. Nah, justru ya kita melihat di sini ketika ada peringatan dari MSCI, kemudian otoritas bursa melakukan pembenahan di dalam bursa dan kemudian merapikan seluruh transaksi-transaksi agar benar-benar berjalan transparan. Di sisi lain ya, kita juga melihat bagaimana Menteri Keuangan bersama Bank Indonesia rajin juga terus melakukan upaya-upaya perbaikan, ya kan, untuk menggerakkan dan memanaskan ya mesin-mesin ekonomi kita. Nah, inilah kita sebagai orang yang konsekuen, ya, kita sebagai termul, sebagai relawan, sebagai pendukung Pak Jokowi, pendukung Prabowo Gibran, kita jangan membiarkan para parasit-parasit di tengah masyarakat. Ya, saya mengatakan gerombolan-gerombolan yang dari Forum Purnawiran TNI kemarin namanya, kemudian membentuk lagi sekarang namanya Gerakan Merebut Kembali Kedaulatan Rakyat. Lucu-lucuan aja, ya kan? Nah, ini sebenarnya mengganggu karena mereka mencoba terus membelah masyarakat dengan opini-opini yang mereka ciptakan sendiri tanpa beralaskan realita yang sesungguhnya, ya kan? Nah, ini yang tetap kita lewat sosial media yang kita miliki, lewat narasi-narasi yang terus kita sampaikan, ya, lawan terus narasi-narasi negatif yang mereka ciptakan. Itu semuanya adalah untuk menciptakan kondisi ekonomi kita ya menjadi akan lebih buruk. Nah, karena itu ya kepada kita semua
kembali saya sampaikan sebuah himbauan. Gerombolan-gerombolan ini tujuannya cuma satu. Bagaimana ya mereka ingin melakukan semacam ya kudeta merangkak. Kalau saya sih mendapatkan dari dulu, dari Forum Purnawaran TNI pertama kali ingin memakzulkan Mas Gibran, ini saya sudah menduga ini adalah kudeta merangkak yang mereka ciptakan. Mereka ciptakan kegaduhan-kegaduhan. Dan puncaknya mereka berhasil membuat semacam manuver pada waktu Agustus 2022 kemarin yang nyaris ada kerusuhan besar di Jakarta dan di sejumlah kota di Indonesia. Ya, tapi syukur alhamdulillah ya Presiden Prabowo bersama Kapolri dan Panglima TNI ya bergerak cepat dan langsung bisa mengetahui siapa dalang di balik kerusuhan ini, dan tujuannya adalah sebenarnya sama. Bagaimana mengkondisikan kudeta merangkak itu berjalan. Nah, kalau kita bisa terus mengawal gerombolan ini ya dengan terus menciptakan seperti yang saya lakukan hari ini. Saya menarasikan monolog ruang konsensus ini adalah untuk melawan narasi yang mereka buat agar masyarakat tidak bingung, agar masyarakat ya juga jangan gampang terhasut. Baru-baru ini kemarin kalau nggak salah ya, kemarin itu mereka membuat semacam deklarasi. Ya, ada 5 tuntutan yang mereka sampaikan. Mereka mungkin terinspirasi oleh Tritura. 3 tuntutan rakyat yang memang bersejarah ya pada saat sekitar tahun 60-an, 66 dulu barangkali. Nah, mereka membuat kemarin itu tanggal 11 5 tuntutan gerakan merebut kembali kedaulatan rakyat. Aduh, ini lucu. Jadi mereka menarasikan bahwa hari-hari ini Republik Indonesia sedang dalam keadaan darurat. Come on. Ya. Darurat apanya, bro? Orang kita baik-baik saja. Dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote, dari Myangas sampai Pulau Rote kita baik-baik saja. Dari mana ada kata Indonesia dalam keadaan darurat? Darurat pikiran Anda yang darurat. Karena Anda semakin frustasi barangkali karena nggak mampu juga untuk melakukan upaya-upaya kudeta merangkaknya. Ya, jadi saya bacakan ya, ini lucu kalau kita bahas 5 tuntutan gerakan merebut kembali kedaulatan rakyat yang dibacakan kemarin oleh ya kita tahulah. Ya, Pak Narko, Pak Kumis. Tahu kan? Kemarin dia juga jadi orang yang paling keras di Forum Purnawaran TNI. Ya kan? Nah, sekarang karena itu tidak berhasil ya, istilahnya dilepeh oleh Pak Presiden kita. Nah, sekarang Pak Narko kembali jadi juru bicara GMKR ini. Tuntutannya lucu. Ya, orang-orangnya ya itu juga, Said Didu. Nah, kemudian juga ada beberapa jenderal-jenderal tua ya kan, bintang 4, mantan kepala staf yang dulu-dulu juga sih, opa-opa ya kan. Nah, ada yang baru nih anggotanya yang bergabung, yaitu mantan Wakapolri Ugroseno juga ternyata bergabung di sana. Ya pasti ada Roy Suryo di sana. Ada Roy Suryo, ada Rizwan juga di sana. Jangan-jangan juga ada Tifa. Tapi yang pasti ada Rizal Fadila. Jadi kelihatan kan ya, gerakan merebut kedaulatan rakyat ini orangnya siapa, tujuannya apa, misinya apa. Kalau kita tarik garis dengan kasus finahan ijazah Pak Jokowi yang dianggap mereka, yang dituduh mereka adalah palsu. Jadi mereka ini sebenarnya satu gerombolan. Sekarang nama gerombolannya ya adalah gerakan merebut kedaulatan rakyat. Oh my God. Jadi saya bacakan ya, poin pertama tuntutan mereka, lucu nih. Ya, 1. Mengajak seluruh rakyat bersatu merebut kembali kedaulatan dari kekuasaan oligarki. Ya, seluruh rakyat. Lu aja kali, ya kan, bukan kita. Kita bukan rakyat yang dimasukkan oleh orang-orang ini. Ya, kalau rakyat yang dimasukkan mereka tuh siapa ya? Ya, sebutlah rakyat dari para pendukung Anies Baswedan. Ya, karena sebagian besar orang-orang yang ada di GMKR ini adalah tim suksesnya Anies Baswedan pada saat Pilpres 2024 kemarin. Jadi jelaskan ya. Jadi rakyat yang dimasukkannya itu adalah kelompok mereka.
gitu loh. Jadi mereka sebenarnya kelompok tapi mengatasnamakan rakyat. Nggak ada mengajak seluruh rakyat bersatu, nggak ada. Kedaulatan kita tetap tegak dan berdiri dijaga dengan sepenuhnya oleh apa? Oleh aparat dan alat negara kita, termasuk kita sendiri sebagai rakyat. Apakah kita merasa kedaulatan kita terancam? Enggak, siapa yang mengancam? Kita hidup enak kok, kemana-mana bebas, merdeka, mau pulang jam berapa aja aman-aman aja. Siapa yang mengancam? Lu aja kali. Nah, yang kedua, meminta pertanggungjawaban semua pihak yang telah menyerahkan kedaulatan kepada oligarki. Ya, ini kan bahasanya yang terlalu halu, ya. Meminta pertanggungjawaban dan menyerahkan kedaulatan kepada oligarki. Sejak kapan ada transaksi rakyat menyerahkan kekuasaannya kepada oligarki? Ya kan? Jadi ini lebih halu lagi gitu loh. Nanti akan saya bahas apa yang dimaksud dengan oligarki dan apa yang dilakukan oleh oligarki selama ini di Indonesia. Ya, nanti setelah saya bacakan. Ini baru poin kedua ya. Nah, poin ketiga dari tuntutan GMKR ini adalah menuntut semua politisi, kejahatan aparat dan tokoh untuk berhenti menjadi pelindung dan kaki tangan oligarki. Wah, berarti sasarannya ternyata oligarki nih. Jadi jangan-jangan di mata GMKR ini, ya kan, Presiden Prabowo dan rejim yang ada sekarang itu adalah dikuasai oligarki. Ini lebih halu lagi nih. Jadi mereka memang semakin ngawur ini ya kan. Orang-orang tuanya makin ngawur ini gitu loh. Seolah-olah ya Pak Prabowo ya, Pak Wapres kita dan seluruh anggota kabinet kita dan seluruh partai-partai yang ada di Senayan itu dalam kuasa oligarki. Ngawur gitu loh. Sangat ngawur. Gitu loh. Ini kita tidak boleh terhasut oleh kebohongan-kebohongan yang mereka bangun seperti ini. Nah, yang keempat, mendesak Presiden Prabowo ya membersihkan pemerintahan dari unsur yang menghalangi pengembalian kedaulatan rakyat dari penguasaan oligarki. Lagi-lagi oligarki yang mereka incar. Padahal ya mereka selama ini juga jangan-jangan juga dibiayai oligarki. Jadi ini orang-orang modelnya seperti formatnya adalah maling teriak maling nih gitu loh. Saya yakin kalau ada para pengusaha besar yang ditenggarai mereka sebut sebagai oligarki itu paling juga tertawa, lah ini orang-orang kemarin minta duit sama gue sekarang mereka tidak oligarki. Ini lucu nih orang-orang ini. Maling teriak maling, dia pikir gampang ngibulin orang-orang Indonesia yang sekarang sudah sangat cerdas. Gak bisa opa, kami ini gak sebodoh yang opa-opa perkirakan ya. Lah Indonesia itu sudah cerdas, apalagi termul itu sudah sangat cerdas saat ini. Kami ini adalah ya orangnya Pak Jokowi. Kami sangat cerdas, bisa membaca arah Anda tuh mau kemana. Ya, jangan halu, ya nanti stres. Banyak-banyak jalan pagi, aerobik, senam pagi, tidurnya cukup, opa-opa. Jangan mikirin negara, nanti cepat loh sakitnya. Nah, ini yang terakhir nih, ini bombastis banget nih. Yang kelima, teknis dari 4 poin di atas, ya, jadi teknis nih dari 4 poin dari poin 1, 2, 3, 4 tadi, khusus terhadap perwujudan hukum dan politik agar dilakukan melalui, nah ini nih, melalui apa? Jadi poin 1 sampai 4 itu akan terpenuhi menurut mereka kalau 1, adili Joko Widodo, makzulkan Gibran, reformasi kepolisian, maksudnya ganti Kapolri. Jadi kan ketahuan kan. Jadi karena itu kepada para opa-opa, Anda sudah gagal ya menjalankan perjuangan Anda ya, kelompok Anda di Forum Purnawaran TNI. Terserahlah Anda mau kasih nama apa. Yang katanya mau geruduk gedung DPR ya kan. Ternyata hanya gertak-gertak nggak laku seperti itu ya kan. Nah kemudian sekarang setelah diterima oleh Pak Prabowo ya kan kita juga tahu nih sekitar tanggal berapa ya. Tanggal 9 atau tanggal 8 saya lupa, Februari kemarin ya, mereka dengan dibantu oleh Pak Syafri Samsudin ya, Menteri Pertahanan ya, kemudian mengatur orang-orang ini nih ya, orang-orang yang mendeklarasikan GMKR ini untuk bertemu dengan Pak Prabowo dan mereka berdiskusi
sama lebih kurang 45 jam lah ya di Kertanegara, di kediaman presiden di Kertanegara. Menurut Pak Menhan, nah ini saya juga nggak paham nih kok Pak Menhan kita menganggap mereka ini adalah kelompok oposisi. Aduh, kayaknya pembisiknya Pak Menhan perlu diwaspadai ini. Materi bisikannya salah ini Pak Menhan. Mereka ini bukan oposisi. Mereka ini hanya orang-orang ya pembenci Pak Jokowi. Mereka ini hanya orang-orang ya yang ingin memecah belah ya politik belah bambu agar Pak Jokowi dan Pak Prabowo itu berjauhan dan kalau perlu bermusuhan. Ya ini pembisiknya keliru nih Pak Safri. Ya hati-hati Pak, jangan percaya sama orang-orang ini Pak. Ya mereka kaum pembenci, ya kan? Nah kalau kita lihat kesimpulan dari 5 tuntutan mereka itu ternyata ada 3. Ya, itu lagi gitu loh. Adili Jokowi, makzulkan Gibran, ganti Kapolri. Ya kan? Jadi udah kebaca. Nah, karena itu ya kita tetap harus melawan narasi-narasi sesat dan menyesatkan ini ya tanpa ragu di seluruh ruang sosial media kita masing-masing. Para termul-termul ya kan, para relawan Pak Jokowi, relawan Pak Prabowo, relawannya Mas Gibran harus melawan dengan narasi-narasi sesat dan menyesatkan ini. Ya, jangan boleh kita biarkan narasi ini hidup karena ini adalah narasi yang boleh dikatakan ini lebih dari virus. Virusnya ya virus yang bikin bodoh ya. Bukan menyakitkan tapi nanti bikin bodoh ya. Kita nanti jadi ya nggak mampu berpikir objektif, cerdas ya dalam melihat ya Indonesia ke depan. Nah, apa yang ingin saya sampaikan kepada opa-opa ini ya gerakan GMKR. Ketika mereka mentarget oligarki ya harus disikat lah, diberangus lah, dibubarkan lah. Tanggal 9 dan tanggal 10 kemarin Presiden Prabowo ini kalau saya bacakan ini mungkin mereka stres juga kali ya. Menerima 5 pengusaha besar di Hambalang. Dari Antoni Salim, dari Prayogo Pangestu, dari Franky Winata, dari Aguan, dari Boy Thohir. Presiden berdiskusi dengan 5 pengusaha besar yang ditenggarai, itulah yang mereka sebut oligarki. Ya, itulah barangkali yang mereka masukkan oligarki. Ternyata Pak Presiden berdiskusi dengan para oligarki. Sakit gak itu kira-kira? Boro-boro oligarki akan diberangus oleh presiden? Enggak. Pak Prabowo justru mengajak para pengusaha besar ini ya untuk bersatu bersama pemerintah ya untuk menggerakkan ekonomi ya agar pengusaha besar ini serius dalam membangun industri, mengembangkan pabrik-pabriknya ya kan dan mampu menciptakan lapangan pekerjaan baru. Ya, kemudian menghidupkan UMKM di daerah-daerah di mana mereka punya banyak bisnis di seluruh Indonesia. Presiden Prabowo mengingatkan kepada 5 pengusaha besar ini, 5 taipan ini, agar bersemangat dalam membangun Indonesia Incorporated. Kan luar biasa gitu loh. Ya kan, nah sebelumnya ya sebelum kedatangan 5 orang pengusaha besar, ya Presiden Prabowo juga menerima pengurus Asosiasi Pengusaha Indonesia, ya kan? Di situ ada lebih kurang belasan orang pengusaha besar yang juga diajak oleh Presiden untuk berdiskusi, ya bagaimana agar pengusaha ini bersatu bersama pemerintah, bersinergi bersama pemerintah dalam menghidupkan, dalam menggerakkan mesin-mesin ekonomi agar tercipta lapangan pekerjaan, ya kan? Ada kesadaran dari para pengusaha-pengusaha ini ya untuk tertib dalam membayar pajak dan seterusnya. Ini kan sebuah langkah ya yang jelas berseberangan dengan apa yang dilakukan oleh opa-opa dari gerakan merebut kedaulatan itu, yang mereka katakan hajar oligarki, singkirkan oligarki. Presiden kita justru berdiskusi dalam
bagaimana ekonomi kita tahun 2026 ini mampu mencapai pertumbuhannya 6% yang sedang disiapkan oleh Menteri Keuangan Purbaya. Karena itu saya menilai gerakan merebut kedaulatan rakyat ini ya sama seperti yang Forum Purnawiran TNI. Mereka itu layu sebelum berkembang. Ya, layu sebelum berkembang. Jadi nggak akan laku. Jualan mereka, press conference mereka, kemudian pidato-pidato mereka, provokasi mereka di sejumlah podcast, ya kan? Yang melihatkan mereka tuh seorang koboi yang siap sikat. Kalau ada perintah dari Pak Prabowo, saya akan sikat semuanya. Come on, ya ini negara hukum, opa-opa. Gak bisa Anda ya seolah-olah Anda tuh seperti Texas Ranger gitu. Udahlah, sebaiknya ya hentikanlah apapun manuver-manuver yang kalian lakukan ya. Isilah waktu di hari tua ya kalian ini dengan kegiatan yang bermanfaat. Jangan terus berhalusinasi seolah-olah Anda pejuang. Anda bukan pejuang. Ya. Anda adalah perusuh, kalau menurut saya Anda adalah perusuh. Hanya orang yang mengadu domba ya antar kelompok dalam masyarakat. Ya. Pak Jokowi yang sangat baik yang sudah berjasa membangun Indonesia, Anda bilang ya dengan kata-kata yang tidak bagus. Ya. Anda naif. Ya kan gitu loh. Nah, karena itu kembali saya ingatkan kepada seluruh para termul, ya, orang-orang termuliakan yang kita bergabung dalam barisan Jokowi, Prabowo, Gibran, ya kan, agar kita tetap setia, ya, setia mengawal pemerintahan Prabowo Gibran, jangan sampai ekonomi kita terganggu. Apa yang terjadi di pasar modal adalah hal yang bagus sebenarnya, semacam kita lagi imunisasi. Ya kalau imunisasi ada kontraksi, badan jadi sakit dulu, kemudian kita menjadi lebih sehat dan lebih kuat. Itu yang terjadi di pasar modal. Bagaimana dengan rupiah? Saya yakin juga rupiah ya akan kembali terus melanjutkan penguatan, setidaknya kita bisa kembali mendekati 16.200 ya minimal di akhir tahun ini. Dan ingat, perkiraan saya kalau dilihat dari track proyeksi dari Menteri Keuangan ya untuk perekonomian kita sampai 2029. Menteri Keuangan mengatakan tetap optimis di akhir 2029 pertumbuhan ekonomi kita mencapai 8%. Ya. Dan menurut feeling saya ya, apa yang saya pahami tentang market ya, indeks harga saham gabungan menyusul dengan pencapaian pertumbuhan ekonomi itu ya, bisa tembus di angka 12.000. Saya meyakini itu. Karena saya percaya dengan pemerintah ini bekerja serius mengurus rakyat. Dan rupiah bisa jadi akan kembali menguat seperti tahun 2024 awal. Bisa di angka 16.000 atau 15.900. Karena itu terus kawal pemerintah ini ya. Kita lawan itu para penghasut, para parasit-parasit ya, parasit-parasit demokrasi, GMKR atau apapun lah namanya ya. Nyatakan kepada mereka, "Hai opa-opa, kembalilah aerobik pagi ya, jangan teriak-teriak merdeka merdeka demi rakyat, udahlah. Buanglah mimpi itu. Ya pikirkan akhirat lebih bagus." Itu aja saran saya dari orang muda. Mending banyak-banyak ibadah, berkunjung ke anak cucu, ya kan? Main dengan hobi seperti Pak SBY, ya Pak SBY bagus itu, layak dijadikan contoh. Pak SBY banyak melukis, bikin musik, bikin ciptaan lagu, ini kayak begitu, nggak usah bikin rusuh. Ya, terima kasih atas perhatian Anda. Kita bertemu lagi di monolog ruang konsensus berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.